Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillah wa ya nafsi bi taqwallah wa taqwazal minal muttaqin. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin Jumat malam. Dan majelis kita majelis ilmu yang penuh dengan barokah. Salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang setia mengikuti jejaknya sampai kiamat. Semoga kita termasuk di antara umatnya yang mendapatkan syafaat pada malam ini. Hari ini kita sudah berada di hari-hari akhir dari tahun 1441, tepatnya tanggal 17 Zulqa'dah. Sepekan yang lalu hari Jumat adalah hari di mana kita merayakan tanggal 17, dan ba'da maghrib ini kita sudah masuk di tanggal 18 Zulhijjah. Kurang 2 pekan ke depan kita masuk pada tahun baru, bulan baru yang tentu Islam. Bulan depan Allah Rasul Syahrullah Al-Haram, bulan Allah yang kalian sebut sebagai bulan haram. Hari-harinya itu disebut dengan ayyamillah. Fadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Para ulama mengajarkan di antara hari-hari Allah ini adalah 10 hari pertama pada bulan Muharram. Bahkan secara khusus Allah menyebutkan walayalin ashr. Ya. Allah bersumpah dengan layalin ashr. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam istimewa, tapi bagi orang klinik juga istimewa. Itu kan ya. Mereka punya malam sakral, malam syuro, begitu ya. Pada prinsipnya peristiwa apapun kemudian manusia menyikapinya tidak lepas dari ideologi, mindset atau pemikiran yang melatar belakangi. Ya, baik itu adalah hari-hari, bulan-bulan maupun peristiwa dan gejala alam. Ya, tergantung bagaimana dia memiliki akidah dan keyakinan. Kita pernah singgung bagaimana yang namanya gerhana matahari, gerhana bulan. Buat kaum la yahsifani limauti ahadin walali hayatihi, bahwa gerhana mau bumi, bulan maupun matahari, keduanya semata-mata merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak terjadi karena lahirnya orang tertentu atau matinya orang tertentu, ya. Sehingga pada saat kita kemudian menyaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat gerhana, memperbanyak zikir doa, takbir dan istighfar, serta memperbanyak sedekah. Maka tak terkecuali terhadap bulan Muharram ini yang kita beri judul rahasia di balik bulan Muharram, ya, kita ingin mengkaji fadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah manusia dengan hari-hari Allah, ya. Nah, di antara hari-hari Allah ini adalah hari-hari yang termuat pada bulan Muharram, di mana amalan-amalan di dalamnya diistimewakan dibandingkan dengan bulan yang lainnya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sisi yang harus kita angkat berbicara tentang pergantian tahun. Kita mulai dari momentum bulan Hijriyah. Dimulai dari kisah sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari. Jadi kalau bicara tentang penanggalan Hijriyah, tidak bisa melepaskan sosok sahabat agung Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Ya, salah seorang sahabat senior yang pada masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu diangkat sebagai gubernur di Basrah, di Irak kalau sekarang. Jadi Irak pada masa lalu bukan sebuah negara, dia hanya menjadi sebuah provinsi ataupun wilayah yang dipimpin oleh seorang gubernur. Presidennya tetap ada di Madinah, yaitu Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Abu Musa al-Asy'ari menerima surat, ya,
Maka Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu sering kebingungan. Ini surat dari kurirnya Umar bin Khattab datang berkali-kali. Ya. Hanya kadang-kadang ditulis bulan Sya'ban, bulan Ramadan, tapi tidak ada tahunnya. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari sering bingung. Ini bulan Sya'ban kapan ya? Ini surat tahun kapan ya? Karena dulu orang-orang Arab jahiliyah untuk menentukan waktu mereka menggunakan momentum. Misalnya ketika Rasul berusia 15 tahun, itu ada perang Fijar, makanya dikasih nama tahun Fijar. Ya, Rasulullah SAW lahir pada saat datangnya pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Maka kalau ditanya Nabi lahirnya kapan? Tahun gajah, gitu ya. Ya, nanti apalagi lah, ya, peristiwa apa? Maka momentum peristiwa itu yang kemudian dijadikan sebagai penanda. Ya, lahirnya kapan? 5 tahun sejak tahun gajah, gitu ya. Paling begitu. Ya. Itu berlangsung sampai Rasulullah SAW wafat. Itu berlangsung sampai zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada saat Abu Musa al-Asy'ari menerima surat-surat tersebut, kadang-kadang bingung. Ini order tahun kapan? Ini sudah dilaksanakan atau belum? Ini perintahnya sudah lalu atau baru? Ya. Ini yang kemudian akhirnya Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat kepada Umar bin Khattab, bagaimana kalau seandainya bulan-bulan yang 12 ini diberi diberi tahun. Ya. Kalau bulan-bulannya sudah ada sejak kapan, Pak? Namanya bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ini bulan-bulan semacam ini munculnya sejak kapan? Hah? Sejak kapan? Di zaman Nabi sudah ada belum? Hah? Di zaman Nabi sudah ada belum? Sudah, sejak zaman Nabi Adam, bukan sejak zaman Adam. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, namanya bulan Muharram, bulan Ramadan, bulan itu sudah ada semuanya. Ya, nah yang belum ada tahunnya. Ya, makanya nanti kita akan temukan momentum bulan Muharram yang sangat istimewa dari sisi sejarah. Bagaimana nanti misalnya Nabi Adam itu diterima tobatnya pada hari Jumat bulan Muharram. Bagaimana Allah mempertemukan Adam dan Hawa itu pada bulan Muharram. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam mendaratnya bahtera di atas bukit Judi, ya, sejajar itu dengan kapalnya pada bulan Muharram. Dan nanti saya akan bacakan beberapa catatan sejarah yang tentu saja ya terlepas dari seberapa validitasnya, tidak semuanya barangkali berdasarkan riwayat sahih, ya. Namun itu adalah sisi tambahan lain yang menjelaskan betapa istimewanya bulan Muharram dalam catatan sejarah. Ya, beberapa riwayat kuat semuanya menunjukkan, di antaranya ketika Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Jadi tanggal 10 Muharram itu adalah tanggal di mana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Maaf, tanggal 9. Ya, tanggal 9 jadi mulai 8 sore itu Nabi Musa sudah berkemas-kemas. Masuk 9 malam itu kemudian Nabi Musa menyeberangi Teluk Aqabah. Kemudian malam 9 itulah kemudian Fir'aun ditenggelamkan. Maka paginya tanggal 10, ya, paginya tanggal 10 Nabi Musa alaihissalam kemudian merayakan, ya, dengan puasa 10 Muharram. Nah, itu nanti yang menjelaskan kenapa para sahabat ada yang protes kepada Rasul, ya Rasul, ini adalah puasanya orang-orang Yahudi atas rasa syukur mereka ketika diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Lalu Rasul bersabda apa? Kalau begitu tahun depan kita akan puasa pada tanggal 9. Nah, itu ya, nanti sejarahnya kenapa kemudian kaum muslimin atau Rasulullah SAW dan para sahabatnya ternyata pada tahun depan Rasulullah sudah meninggal dunia. Nanti para ulama menjelaskan
Nah, yang benar puasanya 10 atau 9. Kalau 10 prakteknya Rasulullah belum pernah melakukan. Kalau 10 itu sudah dipraktekkan Rasul, tapi Rasul sudah berjanji tahun depan tanggal 9. Tapi kalau kita mau puasa tanggal 9, prakteknya Rasulullah belum pernah mengerjakan. Gitu kan? Kenapa kok tetap harus tanggal 9? Supaya tidak tasyabuh dengan orang-orang Yahudi. Nah, makanya kemudian kompromi yang paling kuat adalah dikerjakan tanggal 9 sama tanggal 10. Ya, kalau orang Yahudi cuma tanggal 10 toh. Kalau kita mau tanggal 9 toh, Rasulullah nyontohkannya tanggal 10. Makanya dipilih yang paling kuat, dikerjakan dua-duanya. Tanggal 9 Tasu'a dengan Asyura. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kisah Abu Musa al-Asy'ari, sosok yang paling berperan untuk terwujudnya kalender yang hari ini kita gunakan. Jadi kalau dibuat Hijriyah berarti saat itu sudah kurang lebih tahun 1617 ya. Belasan, karena Rasulullah wafat pada 11 Hijriyah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq wafat pada 13 Hijriyah. Rentang masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu antara tanggal tahun ke-13 Hijriyah sampai 23 Hijriyah. 10 tahun beliau berkuasa. Ya. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab merespon surat ini. Jadi di sini disebutkan innahu ya'tina minka kutubun laisa laha tarikh. Ya Amirul Mukminin, telah sampai kepada kami surat-surat dari Anda tetapi enggak ada tanggalnya. Dalam riwayat lain disebutkan innahu ya'tina min Amirul Mukminin kutubun fala nadri ala ayyin na'mal. Telah sampai kepada kita surat-surat dari Amirul Mukminin tapi kita tidak tahu yang harus kita perbuat terhadap surat ini. Wa qad qara'na kitaban mahallahu Sya'ban. Kita telah membaca surat beliau yang tertulis bulan Sya'ban. Fala nadri ahwal ladzi nahnu fihi amil madi. Tapi kita enggak tahu ini Sya'ban sekarang atau Sya'ban tahun lalu. Ya. Maka Umar bin Khattab kemudian mengajak para sahabat bermusyawarah menentukan kalender yang nantinya menjadi acuan penanggalan bagi kaum muslimin. Nah, Bapak Ibu sekalian, sejarah yang kita baca bahwa terjadi debatable. Apa yang dijadikan patokan? Dan nanti kita akan mendapatkan hikmah yang sangat agung. Kenapa kemudian Umar bin Khattab akhirnya memutuskan untuk menjadikan momentum hijrah sebagai tanggal pertama, tahun pertama, ya tahun baru Islam. Ya. Ada sahabat yang mengusulkan agar dibuat sesuai dengan kalender Romawi. Saat itu 640 sekian berarti ya. Ya sudah, buat aja tahun kita sama dengan tahun Romawi. Ya. Berarti tahun 640 sekian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat 630. Ya. Kalau 4 tahun ke-15 Hijriyah berarti kurang lebih tahun 645-an. Ya. Mereka menghitung mulai dari masa Raja Alexander atau Iskandar. Ya. Tapi ada juga yang mengusulkan bagaimana kalau kita mulai dari wafatnya Rasulullah SAW. Ada lagi yang usul kita mulai dari lahirnya Rasulullah SAW. Tapi ada yang kemudian usul bagaimana kalau kita ambil dari hijrahnya Nabi SAW. Pendapat ini kemudian dirapatkan mengikuti pendapat Alexander ataupun tahun baru Masehi. Maka Umar bin Khattab ini kayaknya nggak tepat ikut-ikutan dengan orang-orang ya Romawi. Bagaimana kalau seandainya diambil dari wafatnya Rasulullah SAW? Maka Umar bin Khattab mengatakan bahwa mengenang wafatnya Rasul adalah kesedihan, duka cita yang sangat mendalam. Kalau kita merayakan hari kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun ini yang muncul adalah rasa pesimisme, rasa sedih, rasa duka.
nggak cocok saya. Bagaimana kalau hari lahirnya? Ya, hari lahirnya ini juga fihi khilaf. Ya, ada perbedaan para ulama di dalam menentukan kapannya. Atau itu nanti mirip seperti kalendernya Masehi juga yang memperingati kelahiran Nabi Isa. Ya, maka Umar bin Khattab kemudian cenderung kepada usulan bahwa bagaimana kalau kita menjadikan fase berpindahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah itu sebagai tahun pertama dimulainya bulan Hijriyah. Waktu itu namanya bukan bulan Hijriyah, Pak. Pokoknya bulan Arab gitu ya. Karena belum ada namanya. Baru setelah kemudian menggunakan istilah dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mulai mengenal istilah bulan atau tahun Hijriyah ya. Umar bin Khattab kemudian mengatakan al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil fa'arrihu biha. Sesungguhnya hijrah memisahkan antara hak dan batil. Maka tanggalilah ya, mulailah tanggalan itu dengan menggunakan waktu hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sepakat, mereka kemudian berbeda pendapat lagi. Bulan satunya bulan apa? Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, Sya'ban, Jumada, ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Wah, ini juga bingung. Ya, mau pakai bulan yang mana nih? Bulan pertamanya bulan apa? Ya. Akhirnya di antara usulan itu mereka kemudian memilih menjadikan Muharram sebagai bulan pertama. 01-nya itu adalah bulan Muharram. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, kenapa kemudian Muharram dijadikan sebagai bulan pertama? Karena memang niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah itu sudah terbetik sejak bulan Muharram. Itu salah satu versi menyebutkan demikian ya, sehingga berdasarkan ayat yang berbunyi la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa, yakni Masjid Quba, yaitu sejak hari pertama itu lebih patut kamu sholat di dalamnya. Maka hari pertama Rasulullah SAW kerentek untuk hijrah itu ada pada bulan Muharram. Maka akhirnya para sahabat ijma sepakat menjadikan bulan Muharram sebagai bulan pertama untuk memulai tahun baru Hijriah. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, disebutkan beliau berkata di dalam kitab Fathul Bari, As-Suhaili memberikan tambahan informasi, para sahabat menjadikan peristiwa hijrah sebagai patokan penanggalan karena merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa, yakni Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu untuk sholat di dalamnya. Sudah suatu hal yang maklum, maksud hari pertama ya sebenarnya bukan menunjuk kepada hari tertentu. Ia dinisbatkan pada sesuatu yang tidak tersebut di dalam ayat, yaitu hari pertama kemuliaan Islam, hari pertama Nabi SAW menyembah Robnya dengan rasa aman, hari pertama dibangunnya masjid, ya, yaitu Masjid Quba, karena menjadi pada bulan Muharram. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, ini kalau kita baca terkait dengan kenapa Muharram begitu istimewa. Jamaah rahimakumullah, pilihan menjadikan hijrah sebagai titik akhirnya kita mengenal ada beberapa hari besar Islam di luar 3 hari yang disepakati. Maka para ulama berbeda pendapat dalam konteks merayakannya. Sebenarnya begini, ya, merayakan ataupun mengisi hari-hari yang dianggap istimewa tadi dengan sebuah amalan mubah, hukum asalnya itu adalah mubah. Dia bukan ibadah mahdoh, dia bukan
momentum yang di dalamnya ada ibadah khusus, berbeda dengan 3 hari raya tadi. Idul Fitri itu ada sholat Idul Fitri. Idul Adha ada dalilnya, fasholli lirabbika wanhar, ada sholatnya, ada menyembelihnya. Idul Jumat ada ibadah sholat Jumat khusus, di mana semuanya diharuskan untuk ke masjid yang wajib, ya, bahkan sampai dicap 3 kali nggak Jumatan kafir. Ya, ada ibadah ritualnya. Bagaimana dengan selain daripada 3 hari ini? Maka ketika diisi dengan hal-hal yang sifatnya bukan ibadah mahdoh, tidak ada satupun dalil yang kemudian melarangnya. Misal kita bikin acara tablik akbar, ya, 1 Muharram. Di mana dosanya, Pak? Di mana salahnya? Nggak ada, ya. Nggak ada ritual-ritual yang sifatnya mahdoh, ya, di mana hari itu misalnya harus mengadakan sholat berjamaah semuanya pakai khutbah. Nah, ini sudah bid'ah namanya, ya. Nggak ada perintahnya semacam itu. Hari itu nyembelih ayam semua misalnya, itu juga nggak ada, ya. Maka kalau yang dilakukan manusia dalam peringatan-peringatan semacam itu adalah untuk mengingatkan peristiwa-peristiwa yang di situ ada keagungan, apalagi di situ kemudian dijadikan momentum untuk mengingatkan supaya mereka mematuhi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi pahala. Bahkan untuk Maulid Nabi yang kaum muslimin ikhtilaf di dalamnya, Syekhul Islam yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah pun beliau akhirnya mengatakan, walaupun demikian saya tetap memohon berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang merayakan Maulid Nabi mereka mendapatkan pahala lantaran rasa cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita perlu bijak ini dalam menyikapi hal-hal yang sifatnya ikhtilaf sudah dari sononya macam itu. Bahwa kita tidak melakukan, it's okay, tapi tidak kemudian gara-gara ada orang yang berbeda dengan kita lalu dianggap salah dan menyimpang. Termasuk memperingati tahun baru Hijriah, ya. Kalau kita berbicara tentang definisi peringatan, jelas lebih madorat memperingati tanggal 1 Januari. Dari sisi manapun, dari sisi tasyabuhnya, dari sisi sejarahnya, bagaimana 1 Januari itu adalah hari penyembahan kaum pagan, peringatan mereka kepada peribadatan para dewa, belum lagi dengan pesta kemaksiatan dan lain-lainnya. Maka kalau kemudian ada orang yang meramaikan, ya, malam 1 Muharram tahun baru Islam dengan berbagai macam pesta, sebutlah ada yang kemudian melakukan aksi pawai keliling, tablik akbar, festival ini itu dan sebagainya, maka kita melihat dari sisi yang lain bahwa itu upaya untuk mengingatkan umat Islam dari hari-hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak kita anggap sebagai sebuah penyimpangan kecuali kalau itu acaranya memang penyimpangan dan itu nggak ada hubungannya dengan harinya, ya. Misalnya 1 Muharram kok acaranya konser dangdut misalnya, ya, itu nggak harus 1 Muharram juga nggak boleh begitu, Pak, ya. Jadi bukan masalah 1 Muharramnya, ini nggak harus pakai nunggu Muharram, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dalam hal ini momentum Hijriah menjadi menarik ketika kemudian kita melihat bahwa peristiwa Hijrah ini merupakan peristiwa yang sangat begitu fenomenal. Saking fenomenalnya, ya, buat anak muda saya mengingatkan karena hari ini musuh-musuh Islam pun sudah alergi dengan kata-kata hijrah. Ya tidak, Pak? Dengar pemuda hijrah, bayangannya apa? Wah, terpapar ideologi radikal. Udah pasti itu sudah kayak gitu, ya. Kenapa? Karena urutan iman, hijrah, jihad, begitu dalam Islam kan begitu, ya. Kalau sudah ada hijrah, sudah terbayang itu para kapitalis hedonis akan kehilangan ceruk pasar, ya tidak? Ya, harusnya mereka mendapatkan keuntungan besar dari para artis selebritis yang menjajakan segala bentuk gaya hidup. Kemudian sekarang artisnya sudah ke masjid,
Ya, biasanya artis ini menjadi ikon untuk acara-acara yang menjual produk mereka. Sekarang artis kok dodolannya habatus sauda sama madu misalnya. Nggak seru amat gitu ya. Ya, mereka barangkali kecewa gitu Pak. Ya, nah, banyaklah kalau kita lihat. Maka jangan heran kalau kemudian apa? Mereka nggak terima. Ya, bahkan ada tokoh yang paling kontroversi itu sampai kemudian saya nggak perlu sebut namanya, terlalu mulia kalau namanya disebut di majelis ini Pak ya. Sampai mengatakan apa? Mendingan dia tetap kafir daripada hijrah kemudian ikut kelompok itu, begitu ya. Ini kan memang berarti apa? Saking bencinya mereka kepada Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa demikian? Ya, dari momentum hijrah kita mengenal sebuah istilah yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu kelompok muhajirin. Ya tidak? Ya, sekelompok masyarakat Madinah yang mereka mendapatkan kemuliaan karena mereka berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Ya, melalui kata-kata hijrah kita juga menemukan pondasi dasar ajaran Islam yang paling inti. Apa itu? Innamal a'malu binniyat. Hadis tentang niat itu berkaitan erat dengan masalah apa? Hijrah. Jadi sampai ada ulama yang memberikan gambaran gini, ribuan hadis itu kalau diperes, kalau diringkes itu terkumpul pada hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis Arba'in An-Nawawi kalau diringkes itu cuma 3 hadis itu kalau diringkes tinggal yang pertama, innamal a'malu binniyat. Itu Pak. Jadi ini kenapa menjadi sangat fenomenal? Karena tadi kata-kata hijrah ini yang dikatakan sebagai farraqa bainal haq wal batil. Kemudian muncul sebuah nama yang Allah sebut langsung dalam Al-Quran, minal muhajirin wal ansor. Ya. Kemudian dia menjadi inti daripada ajaran Islam, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu. Ini kan tegas sekali. Ya. Maka berbicara tentang kalender hijriyah, kita akan melihat ini dimensinya sangat luas sekali. Ya. Berbicara tentang dimensi hijrah yang itu merupakan perpindahan dari masa jahiliyah kepada masa Islam, dari fase lemah menjadi fase kuat. Kenapa demikian? Karena sebelum hijrah status Rasul adalah buronan yang harganya dibayar 100 ekor unta oleh orang-orang Quraisy. Ya tidak? Begitu Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian setelah itu terjadi Sulhul Hudaybiyah, yaitu di masa Madinah, status Rasul yang tadinya buronan berubah menjadi kepala negara yang diakui, eksistensinya legal, bukan lagi sebagai buronan. Dan sejak saat itu ajaran Islam sedemikian luar biasa tersebar. Digambarkan oleh Hasan bin Sabit, seorang penyair Nabi SAW. 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah dengan akhlak yang mulia, dengan lemah lembut dan penuh hikmah, penuh bijaksana. Tetapi yang masuk Islam cuma 100 orang kurang. Jadi 13 tahun dakwah Pak, yang masuk Islam kurang lebih 100 orang. Setelah hijrah ke Madinah, 11 tahun Rasul berdakwah, ada 124.000 sahabat yang masuk Islam. Lihat ini pengaruhnya ya. Dimensi hijrah ini sangat luas sekali. Ya, begitu Rasul pindah ke Madinah, maka berubah semuanya. Artinya fase hijrah menunjukkan eksistensi bahwa Rasulullah SAW dengan agama yang dibawa ini adalah legal dan sah untuk disandingkan dengan agama-agama yang lain. Ya, di awal-awal tentu juga tetap banyak pertentangan. Misalnya bagaimana ketika Nabi SAW mengutus sahabat untuk membawa surat kepada Raja Heraklius. Ya, bagaimana kemudian Raja Persia ini, bukan kepada Heraklius, kemudian Raja Persia Yazdajir, ya, dia marah besar karena biasanya semua orang kalau nulis surat kepada raja itu pasti kepada yang mulia, sang penguasa Timur Barat, pemilih ini, pemilih itu, pemilih anu dan sebagainya, dari
hamba yang lemah. Nah, tapi Rasulullah nggak demikian. Surat pertamanya langsung min Muhammad Rasulillah ya ila maliki Farisi. Ini yang membuat kemudian Raja Persia habis kalah perang dengan Romawi dapat surat suruh masuk Islam, maka dia marah-marah kemudian merobek-robek surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada bagaimana dimensi hijriah ini menjadi sangat istimewa. Maka ketika seseorang itu merayakan tahun baru hijriah, ini merupakan momentum yang paling tepat untuk melakukan muhasabah. Perusahaan-perusahaan baik Islam maupun non-Islam, ya, perusahaan yang Islami maupun tidak Islami maksud saya, itu tetap menjadikan tahun tutup bukunya adalah Masehi. Tetap saja tahun barunya adalah Januari. Ya, tutup bukunya stok opnamnya itu biasanya bulan Desember kalau dia itu setahun sekali. Ya, nanti bagi-bagi bonusnya, SHU-nya biasanya bulan Januari, ya Pak ya. Ya, yang punya perusahaan tentu apal itu katanya bulan berkah atau bulan Januari, Februari, Maret itu ya. Karena bulan-bulan bagi hasil dari usaha. Ya, kita nggak permasalahkan ya, karena ini terkait dengan, maksud saya tidak permasalahkan, nggak usah dianggap salah yang melakukan kayak begitu ya. Karena memang faktanya kita belum mampu untuk kemudian menjadikan hijriyah sebagai titik tolak dari semuanya ya. Tetapi dalam konteks individu ini menarik untuk kita mulai ya. Jadi kalau di perusahaan termasuk di tempat kami ada yang namanya resolusi. Resolusi apa? Resolusi tahun depan. Kita mau punya target berapa? Mau punya laba berapa, mau menerbitkan produk apa, mau meluaskan pasar sampai kemana, dan berbagai macam rancangan ya yang biasanya kita lakukan pada RAT, rapat akhir tahun. Nah, di rapat akhir tahun itulah kemudian kita merumuskan berbagai strategi rancangan yang akan kita lakukan pada tahun depan, setelah sebelumnya kita melakukan evaluasi atas perjalanan setahun yang silam. Ini ya, nah, ini menjadi rahasia umum, semua perusahaan akan melakukan yang namanya rapat akhir tahun. Nah, dalam konteks individu, bagaimana kalau kita mencoba untuk menjadikan bulan ini adalah bulan terakhir untuk melakukan muhasabah atas amal-amal soleh individual kita. Sebut misalnya kalau 1441 ini satu bulan kita cuma satu kali hatam ya. Selama 1441 ini sholat malam kita cuma witir, itu pun kebagiannya 1 rakaat gitu ya. Karena bangunnya sudah tinggal 2 menit lagi azan subuh gitu kan ya. Walhasil prakteknya juga seringnya dikodok malah gitu kan ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, saum kita, bangun malam kita, tilawah kita, termasuk ibadah-ibadah sosial kita. Ziarah kita kepada orang tua, silaturahmi kita kepada keluarga, dan amal-amal yang lain mungkin enggak untuk kemudian kita lakukan evaluasi. Kalau bahasa yang sering saya sampaikan, jangan cuman bikin target-target duniawi saja yang kita pengen naikkan. Jangan cuman pengen target omset harus naik sekian. Bagaimana kalau kualitas ibadah kita ini juga kita naikkan? Kenapa? Tak bisa kita pungkiri dari Ramadan Zulqa'dah ini berita tentang kematian para asatid senior, ikhwan yang mereka punya peran dalam perjuangan Islam. Saya tidak tahu Bapak Ibu seperti apa perasaannya atau mengikutinya, tapi saya pribadi termasuk yang sangat kehilangan banyak saudara-saudara seiman selama 2, 3, 4 bulan terakhir ya, yang mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, terutama Ramadan kemarin. Kita banyak sekali mendengar berita kematian saudara-saudara kita. Setiap kali kita mendengar berita yang semacam itu, tidak ada yang muncul di benak orang mukmin kecuali apa? Apakah kita juga akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana mereka mendapatkan? Saya sangat bisa menghayati suasana ini karena 2 bulan terakhir saya kehilangan 3 orang kawan terbaik. Semuanya ustadz,
semuanya terapis, semuanya aktivis sosial. Ya, subhanallah, yang satu meninggal dunia pada tanggal 29 Ramadan. Ya. Yang satu meninggal dunia saat sedang bakti sosial di pedalaman, sedang membagi-bagikan bantuan. Masya Allah ini ya. Ya. Yang satunya subhanallah lebih indah lagi, bagaimana benar-benar mengucapkan kalimat tauhid dengan sempurna, ya, berpesan kepada istri supaya menjaga anak-anak yang ditinggalkannya, ya, dengan kenangan-kenangan yang masya Allah. Jadi kalau kita melihat yang semacam itu, kita yang hari ini sedang membangun begitu banyak amal, tentu berpikir panjang, ya. Karena gini Pak, hidup itu kadang-kadang mirip seperti ular tangga loh Pak. Anggap misalnya hidup saya seperti ular tangga itu urut 1, 2, 3, 4, 5, bagus gitu ya, melewati semuanya. Tapi ini kawan sekali kocok dadu langsung keluar angka 6, dapat tangga naik 97 gitu loh ya. Langsung finish gitu kan. Ya, husnul khotimah. Ya. Sementara kita belum pasti. Dan kita menyadari bahwa seperti qaul Umar bin Khattab yang bulan lalu saya bacakan, masalul ladzi utiyalahu minad dunya, perumpamaan orang yang mendapatkan seluruh kenikmatan dunia, ya, kemudian summa ja'ahul maut, lalu kematian datang kepadanya, kaman ra'a fi manamihi ma yuhibbuhu summa staiqadha falaysa fi yadihi syai' au kama qala. Mirip seperti orang yang mimpi melihat segala macam kenikmatan, mimpi jadi pengantin baru, ya, istri muda, cantik jelita, banyak hidangan, begitu istimewa, ya, tinggalnya di gedung mewah, tiba-tiba dibangunkan sama istri tuanya, bubar semuanya, gitu kan ya, hilang, ya, udah mau kobil tuh, batal itu Pak, gitu kan, ya. Itu perumpamaan orang yang punya segala hal dunia terus datang kematian, sudah tak ada lagi yang namanya gelar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kembali kepada menjadikan momentum bulan Hijriah untuk membuat sejumlah resolusi. Saya mengajak kepada diri saya dan Bapak Ibu sekalian, resolusi apa yang hendak kita tetapkan. Dulu kita pernah singgung ya, bicara tentang resolusi akhir zaman. Ada lima komponen. Yang pertama resolusi ilmu, ya, kita mau nargetkan menghatamkan berapa judul, ya. Kemarin kita mengundang Ustadz Adian Husaini dan putra beliau yang namanya Fatih Madini. Putra beliau itu umur 16 tahun sudah nulis sebuah buku tebal 306 halaman yang diberi kata pengantar Dr. Muhammad Ardiansah. Umur 17 tahun sudah nulis buku tebal lagi 400 halaman, 386, ya. Dan berat Pak, level saya bacanya juga berat, gitu kan. Ini anak luar biasa, umur segitu sudah bisa menulis buku-buku pemikiran yang sangat berat. Catatan santri milenial, reformasi pendidikan Islam, ya, reformasi pendidikan di sekolah-sekolah kita. Ini Masya Allah menuangkan gagasan-gagasan yang sangat relevan apalagi di masa Covid semacam ini, ya. Kalau kita tanya kenapa bisa kayak begitu, ya target sehari bacanya luar biasa, ya. Kalau Anda mengikuti kajian-kajian seorang Ustadz Felix misalnya, ada yang bertanya kepada beliau, apa rahasianya lompatan Anda mengalahkan yang bukan mu'alaf yang masuk Islamnya sudah 40-50 tahun yang lalu, gitu kan, ya. Dan mereka juga ustadz mungkin. Jawaban beliau apa? Semua tergantung investasinya di mana. Ya. Kalau beliau misalnya sehari baca 6 jam, 7 jam baca buku Islam, sementara kita yang nggak mualaf ini belum tentu sehari 2 lembar. Ya, belum tentu sehari 2 lembar. Ya. Mbok sampai umur 50 tahun kita, ya nggak ada hasilnya. Gitu kan? Nggak ada hasilnya. Tapi lain kalau kemudian misalnya kita punya target 1442 buku ini, itu kan, ya. Itu dari sisi bacaan. Nanti yang kedua resolusi ibadah. Apa yang mau kita naikkan nih ibadahnya? Kita pernah bincang tentang resolusi ibadah,
maka fokus kepada apa yang menjadi keahlian kita, kecenderungan kita, kekuatan kita. Walaupun secara umum ibadah-ibadah normatif ini harus kita naikkan. Kalau kemarin tuh sholatnya tuh di sop akhir terus begitu kan, ya kemarin sop 15 naiklah 14 lah gitu kan, ya lumayan gitu kan, ya itu pun ternyata sop yang terakhir karena jumlah sopnya 14 gitu ya. Ya. Sekalinya sop awal masjid yang memang cuma satu sop begitu ya, ya sop awal tapi masbuk ya percuma gitu kan ya. Ini ibadah, bangun malamnya, ya kemudian tilawah Qurannya dan lain-lainnya. Yang ketiga resolusi ekonomi. Nah, ini menjadi lebih penting lagi nih Pak, ya paling terasa nih. Kenapa? Triwulan ketiga ini ekonomi Indonesia minus 5,32%. Masya Allah Pak. Jadi janjinya 7%, mentok di 5%. Ternyata kata Menteri Keuangan akan turun cuman 2%, dan per hari ini di angka minus 5,32%. Macam itu ya, menjadikan ya mungkin buat kita-kita yang tukang soto, tukang ini belum terasa banget ya. Tapi kalau untuk negara-negara seperti Singapura yang akhirnya mengumumkan resesi ya, karena memang sepenuhnya sangat tergantung dengan impor, nah ini memang sangat terasa. Buat kita barangkali belum banget. Tetapi kalau tidak dibuat resolusi, faktanya kita tentu sedih ketika mendengar cerita seorang bapak yang terpaksa mencuri handphone karena ingin anaknya bisa mengerjakan tugas-tugas daring. Macam itu Pak ya. Resolusi ekonomi ini juga harus dibuat, bagaimana hari esok bisa lebih baik daripada hari ini. Kemudian apalagi resolusi yang terkait dengan keluarga kita, ini lebih terasa lagi. Kenapa? Karena hari ini bapak dan ibu bukan hanya dibuat stres, pusing, capek dengan ekonomi yang tidak menentu. Kita itu nggak dikasih tugas ngurus anak, urusan nafkah saja kita sudah pontang-panting. Istri kita di rumah ngurusi kegiatan rumah dari melek, dari bangun sampai terpejam, itu nggak rampung-rampung, masih ditambah dengan tugas apa Pak ya. Sampai akhirnya ada seorang ibu rumah tangga yang ngirim surat terbuka, saya nyerah, saya sudah nggak kuat main guru-guruan begitu loh ya. Ya, karena yang terjadi bukannya kemudian anak tambah pinter, tapi anak tambah babak belur gitu ya. Ya, merasakan cubitan kanan kiri, pukulan pantat dan sebagainya, karena memang ibunya sudah tidak kuat begitu loh ya. Karena tadi pagi saya harus nganterin tugas 2, malu Pak ketemu sama Pak gurunya itu. Maaf Ustadz, tugasnya cuma ini doang, anak saya kabur terus Pak, saya bilang gitu. Oh nggak apa-apa, tunggalnya akeh tat. Oh ya wes gitu. Aman gitu ya. Ternyata bukan cuma anak saya toh yang nggak sekolah gitu Pak ya, yang wes dikejar-kejar udah ditungguin ya nggak mau begitu ya. Kalau kita ingatkan, nak, mbok itu loh, Abi jangan suka banding-bandingkan aku dengan anak orang lain. Wah jawabannya ya sudah nyerah gitu Pak kalau udah gitu. Yes nak, ya cukup kamu aja lah yang capek, bapak jangan dibuat stres lagi gitu ya, sakarepmu sekarang gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada resolusi ini, momentum hijriyah barangkali menjadi penting ya, karena hari ini tiba-tiba kita merasakan ya Allah, peran guru di sekolah ini menjadi sangat luar biasa, karena hari ini tiba-tiba tugas itu tumplek-blek di atas pundak kita. Ya, buat antum-antum yang anaknya sudah SMA ke atas tenang. Ini buat yang masih punya anak TK. Ya, saya SD-nya masih 3 Pak, gitu kan ya. Ya. TK-nya masih 2, begitu kan ya. Ya. Jadi memang Masya Allah terasa banget begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terakhir ya, terkait dengan momentum hijriyah adalah bahwa Muharram ini banyak amalan-amalan yang harus dilebihkan dibandingkan dengan bulan yang lain. Kita singkat saja, 10 hari pertama Muharram
itu termasuk yang amat sangat dianjurkan untuk memperbanyak saum. Ya, ketika Nabi ditanya tentang keutamaan bulan Ramadan, bulan Muharram, kemudian dijelaskan oleh salah satu istri beliau, tidaklah Rasulullah SAW lebih banyak puasa sunnah di luar bulan Ramadan melebihi saum beliau pada bulan Muharram. Ya, atau seutama-utama saum adalah saum pada bulan yang Allah yang merupakan bulannya Allah, Syahrullah Al-Muharram. Ya, tentu saja bukan ibadah saum saja, tetapi sedekah kita dilipat gandakan. Ada 4 bulan haram yang ibadah di dalamnya itu Rasulullah menyebutkan dilipat gandakan, sebagaimana perbuatan dosa di dalamnya juga dilipat gandakan. Ya, karenanya Muharram ini adalah Syahrul Muharram, Al-Muharram. Ini bulan terakhir yang masih nyambung setelah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nanti kena jeda lagi, baru kita ketemu lagi dengan bulan Rajab, ya, yang merupakan 4 bulan haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali kajian kita terkait dengan rahasia di balik Ramadan ini. Poin utamanya, mari kita buat resolusi untuk meningkatkan kualitas semuanya, ilmu kita, ibadah kita, ekonomi kita, keluarga kita, dan lingkungan sosial kita, ya, sehingga berlakulah apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Ya, siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia telah beruntung. Siapa yang sama dengan kemarin, maka dia telah merugi. Siapa yang lebih buruk, maka dia telah bangkrut. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.